Selamat pagi sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi bagian 2, yaitu translasi dan dilatasi. Bersama Kak Anggi hanya di ruang belajar. Transformasi. Ingat dulu ya, apa itu transformasi? Tentu kalian pernah menonton film Transformers, yaitu sebuah mobil yang dapat berubah menjadi robot. Nah, perubahan itu dinamai dengan transformasi, sehingga judul filmnya adalah Transformers. Transformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perubahan rupa, baik bentuk, fisik, fungsi, dan sebagainya. Di dalam matematika, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga dilatasi atau perkalian bangun, yang keempat rotasi atau perputaran. Nah, di video ini kalian akan mendengar penjelasan tentang translasi dan dilatasi. Untuk refleksi ada di video pertama, sedangkan untuk rotasi ada di video ketiga. Jadi silahkan buka deskripsinya untuk melihat link videonya. Translasi atau pergeseran. Nah, coba sekarang adik-adik cerdas perhatikan ya, bagaimana mobil ini bergerak dari kiri ke kanan. Yang awalnya mobil ada di kiri mengalami pergeseran ke kanan. Berarti mobil ini mengalami translasi atau pergeseran. Translasi adalah pergeseran semua titik pada jarak dan arah yang sama. Karena translasi ini adalah pergeseran, namun pergeseran ini haruslah jelas jaraknya berapa dan arahnya kemana. Karena memiliki arah, translasi dipengaruhi oleh vektor, namanya vektor A dan B. Nih, misalkan ada titik di koordinat kartesius, yaitu titik A dan titik B. Dengan soal, tentukanlah bayangan dari titik A dan B jika ditranslasikan oleh vektor 2 dan 4. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, Kak Anggi akan menjelaskan dulu tentang vektor. Vektor A dan B, perhatikan, jika A-nya positif, maka pergeserannya ke arah kanan. Kalau A-nya negatif, pergeserannya ke arah kiri. Untuk yang B, kalau B-nya yang positif, geser ke arah atas, sedangkan kalau B-nya yang negatif, geser ke arah bawah. Berarti A ini kanan atau kiri, berarti dia sejajar dengan sumbu X. Kalau yang B, atas bawah, sejajar dengan sumbu Y. Lanjut ya, coba perhatikan di sini 2, 4, berarti yang A-nya 2, B-nya 4. 2 ini kan positif, berarti geser ke kanan. Kita geser titik A 5,3 ke arah kanan 2 satuan. Oke, sampai sini. Kita lanjutkan dengan pergeseran 4. 4 karena 4 positif ya, berarti geser ke atas 4 satuan, berarti di sini beri titik, kasih nama. Titik berapa itu? Perhatikan ini X-nya 7, Y-nya 7, jadi 7,7. Kemudian dikasih garis panah. Artinya titik A 5,3 jika digeser dengan vektor 2, 4, maka hasil bayangannya adalah 7,7. Sekarang yang B. B sama ya, ini 2 geser ke kanan. Oke, kemudian naik ke atas 4, kasih titik. Perhatikan di sini X-nya jadi 2 positif, Y-nya negatif 1. Berarti titiknya adalah B aksen 2, negatif 1. Kasih tanda panah. Berarti titik B yang awalnya 0, negatif 5, jika ditranslasikan oleh vektor 2, 4, maka hasil bayangannya adalah B aksen 2, negatif 1. Ini jika kita menggunakan gambar. Bagaimana kalau menggunakan rumus? Rumusnya gampang, yaitu sembarang titik X, Y jika ditranslasikan oleh vektor A, B, maka hasil bayangannya adalah X tambah A
Y tambah B. Coba ya kita buktikan di sini. Untuk yang pertama, A-nya 5,3 berarti X-nya 5, Y-nya 3. Vektornya 2, 4. A-nya 2, B-nya 4. Yang pertama, X tambah A berarti 5 tambah 2, 7 ya di sini. Betul. Y tambah B, 3 tambah 4, 7 juga. Betul. Sekarang yang titik B. 0 tambah 2, 2. Negatif 5 tambah 4, negatif 1. Nah, sekarang tergantung adik-adik ingin menjelaskan atau menjawab soal ini dengan gambar atau rumus. Mana yang paling mudah menurut adik-adik, gunakanlah yang itu. Selanjutnya, bagaimana ya jika vektornya ini adalah negatif? Nah, perhatikan. Dengan titik yang sama namun vektornya berbeda. Tentukan bayangan dari titik A dan B jika ditranslasikan oleh negatif 3,2. Coba ya kita lihat dengan gambar. Perhatikan dulu di sini A-nya jangan lupa. Kalau A-nya positif kanan, A-nya negatif kiri. Negatif 3. Berarti dia negatif ya. Geser ke kiri. Geser ke kiri. Dari titik A geser ke kiri 3 satuan. Oke, sampai sini lanjutkan ke atas 2 satuan karena 2 ini positif. Beri titik, kasih nama A aksen 2,5. Kasih garis. Berarti A yang mulanya adalah 5,3 jika ditranslasikan atau digeser dengan vektor negatif 32, maka bayangannya adalah A aksen 2,5. Nah, disinilah ada tanda panah ini. Jadi awalnya di sini menjadi A aksen. Kalau yang B juga sama. B geser ke kiri 3 satuan, naik ke atas 2 satuan. Kasih titik, beri nama. B aksen, negatif 3, negatif 3. Kemudian diberi tanda panah. Berarti titik B yang mulanya adalah 0, negatif 5, jika ditranslasikan oleh vektor negatif 32, maka hasil bayangannya adalah B aksen, negatif 3, negatif 3. Coba ingat rumus yang tadi. Rumusnya gampang ya, cuman ditambah. Jadi X tambah A, Y tambah B. Kalau dia negatif, ternyata sama juga rumusnya. Coba kita yang di sini. X tambah A berarti 5 tambah negatif 3, 2. Betul. Y tambah B, 3 tambah 2, 5. Betul ya. Sekarang yang B. 0 tambah negatif 3, negatif 3. Negatif 5 tambah 2, negatif 3. Itu tentang translasi. Sekarang dilatasi. Coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar uni-uni yang sedang meniup gelembung atau permen karet yang mulanya kecil kemudian menjadi besar, besar, besar. Nah, itulah contoh dari dilatasi atau perkalian bangun karena awalnya kecil menjadi besar dan besar. Oke, dilatasi adalah perkalian bangun atau pengembangan sehingga itu berkembang. Coba ya perhatikan gambar berikut. Di sini dilatasi itu dipengaruhi oleh faktor skala karena kita harus tahu pembesarannya berapa kali lipat atau pengecilannya berapa kali lipat. Nah, perhatikan titik ini gambar aslinya adalah yang warna biru dengan K adalah faktor skala di sini tadi ya, faktor skalanya 1. Jadi kalau titik gambar asli, faktor skalanya 1. Kemudian kalau K-nya 2, berarti diperbesar 2 kali lipat, namun arahnya positif, ke kanan ya, atas. Kalau yang ini diperbesar 1/2, berarti kan otomatis 1/2 kan lebih kecil, jadi dia lebih kecil. Namun tetap ya di sini arahnya. Kemudian kalau dia diperbesar negatif 2, tetap bayangannya 2 kali lipat, namun arahnya yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi, antara 2 positif dan 2 negatif itu berbeda. Kalau 2 positif arahnya ke atas, kalau 2 negatif arahnya ke kanan. Ini pusatnya di 0,0. Coba ya, kita contoh soalnya. Ada titik A dan titik B. Jika ditarik garis menjadi titik AB.
Dengan soal tentukanlah bayangan dari garis AB jika dilatasikan oleh skala K2 dan K negatif 2 dengan titik pusat 0,0. Jadi titik pusatnya di sini kita perbesar 2 kali lipat dan negatif 2 kali lipat. Pertama, kita selesaikan dengan gambar dan juga rumus. Rumusnya adalah kalau ada sembarang titik X, Y dilatasikan dengan faktor skala K, maka hasil akhirnya adalah X kali K, Y kali K. Nih, gampang ya. Jadi ntar X-nya ini dikaliin dengan K, Y-nya ini dikaliin dengan K. Coba, titik A, negatif 4,4 dilatasikan oleh faktor skalanya 2 dulu ya. Maka hasil akhirnya adalah negatif 4-nya dikali 2, 4 dikali 2. Sehingga A aksen negatif 8,8. Setelah itu kita cari titiknya di mana? Ternyata titiknya ada di sini. Tulis A aksen negatif 8,8. Kemudian yang B, 3,2 dilatasikan oleh K sama dengan 2. Menghasilkan bayangan 3 kali 2, 2 kali 2. Sehingga B aksen adalah 6,4. Kita titikkan di koordinat kartesius. Ternyata di sini kasih nama B aksen 6,4. Kemudian karena tadi bangunan awalnya adalah garis, maka bayangannya pun adalah garis. Jadi A aksen B aksen kita garis. Beri nama garis A aksen B aksen dengan kelipatannya 2. Ini untuk yang K sama dengan 2. Bagaimana untuk yang K sama dengan negatif 2? Nah, di sini sama ya. Pertama tulis dulu titiknya. Dengan K negatif 2, berarti bayangannya adalah negatif 4 dikali negatif 2, 4 dikali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah A double aksen 8, negatif 8. Kenapa di sini A aksen, sedangkan yang di sini A double aksen? Nah, ini A aksen ini untuk membedakan. Kalau yang aksennya 1 berarti dia K-nya yang 2, yang awal. Sedangkan A double aksen ini untuk bayangan yang K-nya negatif 2. Jadi supaya tidak sama gitu. Dan bisa membedakan. Yang titik B. Titik B 3,2 dilatasikan oleh K negatif 2. Berarti 3 kali negatif 2, 2 kali negatif 2. Maka hasilnya negatif 6, negatif 4. Kita taruh titiknya di sini. X-nya negatif 6, Y-nya negatif 4. Nah, ya di sini kasih nama B double aksen negatif 6, negatif 4. Kemudian tarik garis, beri nama garis A double aksen B double aksen dengan faktor skalanya negatif 2. Sampai sini jelas. Kemudian adik-adik bisa perhatikan ya di sini. Asalnya A ini di sebelah kiri. Kemudian kalau faktor skalanya positif ya, dia tetap di sebelah kiri, A aksen. B juga sama. B awalnya di kanan, kemudian dengan faktor skalanya positif yaitu 2, B aksen tetap di sebelah kanan. Sampai sini jelas. Berarti untuk K yang positif hasil bayangannya searah, kiri-kiri, kanan-kanan. Lalu bagaimana dengan yang negatif? Coba lihat, ini A-nya di kiri sedangkan A double aksennya di kanan. Berarti beda ya, kiri dia ke kanan. Kalau B-nya ini di kanan mulanya, maka bayangan B double aksennya di kiri. Ini untuk yang faktor skala K negatif 2, D negatif. Berarti kalau K-nya negatif, hasil bayangannya berlawanan arah. Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Translasi itu pergeseran, dilatasi perkalian bangun. Rumus translasi itu ditambah. Nah, gini ya, kalau dilatasi yang dikali. Kita lihat perbedaannya. Kalau translasi, dia X tambah A, Y tambah B, pertambahan ya, penjumlahan. Kalau yang dilatasi itu X kali K, Y kali K. Nah, di sini adik-adik bisa ya melihat perbedaannya. Untuk yang di sini, ingat juga kalau menggunakan grafik ya. A-nya positif geser ke kanan, A-nya negatif geser ke kiri. B-nya positif geser ke atas, B negatif geser ke bawah. Kalau K-nya positif berarti hasil bayangannya searah. Kalau K negatif hasil bayangannya berlawanan arah. Sampai sini saja pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Lanjut materi untuk yang video ketiga. Jangan kemana-mana, hanya di ruang belajar.